Kasdopnya sama Angelino itu masih maju karena apa? Memberi tekanan dari back sayap Inter supaya dia stay di belakang ketika serang. Itu satu hal yang dibaca dari DDR untuk melawan Inter. Ketika menyerang, dia build up seperti itu. Paredes yang di belakang. Tapi ketika bertahan, dia pakai 5 back. Di mana El Shaarawy dipaksa buat mundur cover, berarti sisinya dia kiri, kanannya Inter Darmian. Sisinya Darmian. Iya, berarti sisinya Darmian. Halo Tifosi, episode ini tayang bersamaan dengan Pesta Halo Tifosi, episode ini tayang bersamaan dengan Pesta Demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini. Gunakan hati nurani untuk memilih putra-putri terbaik di negeri ini. Karena reformasi memberikan kita keistimewaan untuk memilih. Jangan abai dan mari kita menikmati Pesta Demokrasi. Selamat datang Tifosi, mari kita beropini. Pinball, opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tifo i pezzo di merda. Oi oi. Oi, 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 oi. Kan milihnya tadi udah. Iya kan, maksudnya merayakan. Mari kita merayakan nih. Saya mengajak kepada teman-teman itu untuk terus merayakan nih, gitu. Ini kita habis dari TPS kan? Iya, lihat dong linking kita masih putih, belum hitam. Lupa gimmicknya. Dan Dirty Serie A. Apa? Dirty Serie A. Dirty Serie A. Yang paling netral. Gue saking nggak pernah makainya nggak tahu cara makainya. Kayak nggak pernah kalah ya Oh sebelumnya. iya, benar. Lu Inter, dari Goa? Juve, apa Milan? Tang ada yang nanya katanya lu dari Goa, Juve kalah mulu. Iya, gue Gua nggak kalah mulu. Kan 2 kali. Kalah 2 kali, seri sekali. Mungkin Udah boleh saya mulai ya. Apaan sih pada pakai apaan sih? Boleh saya mulai. Repot menang tapi mau asik. Iya, mau. BTW tadi gua ditelepon orang WhatsApp ini seru. Orang WhatsApp orang Meksiko aneh banget barusan. Siapa namanya? Enggak tahu namanya Chapo Campos. Pantorenes. Ya angkat dong. Hola senyor gitu kan. Hola senyor. Nomornya plus 55 siapa tuh? Tipe itu orang Meksiko. Random banget anjing. Ya, sebelum kita mengungkap siapa ya orang Meksiko yang menelpon Aldi, mari kita bahas rekap Jornada 24. 3. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng itu untuk membuat kalian tidak ketinggalan apabila ada episode-episode terbaru dari kanal YouTube kami. Betul sekali. Setelah berhasil mengalahkan Armada yang dinahkodai Alberto Gilardino, anak-anak asuh Giampiero Gasperini berhasil memenangkan 5 pertandingan terakhir Atalanta. Tenggelam dengan skor telak di perairannya sendiri. Bagaimana para tifosi? Silahkan memberikan para. Jadi ini adalah pertandingan yang sangat menarik. Nggak nih. Yang bener bang, ya Genoa Atalanta. Atalanta ini lagi menemukan ritmenya banget dan Betul. Gue selalu menyoroti taktikal Gasperini ya. Setelah kemarin pakai 1-2 si siapa tuh jadi IMF? Si ini. Kurt yang- Mainers. Bukan. Kemarin yang ngegolin. Si ini. Aduh, si Satu lagi selain Mirancuk. Deron. Pasalix. Mario Pasalix. Mario Pasalix sama Mirancuk. Ya udah ya, sama Mirancuk. Bukan striker murni. Nah sekarang pakainya 2-1 nih si Katelernya di kiri sama di kanan. Terus Masa 2 orang? Masa 2 orang 2 tempat? Kopermainer kanannya. Di Keteler sama Kopmener. Kopmener juga menjalankan IMF yang agak melebar, tengahnya Skamaka. Memang Skamakanya agak kurang perform nih. Tapi Kettle Air. Ini masih gampang, nggak apa-apa. Aduh, ini sebagai masih pemilik yang sah ya. Tapi sudah dikit lagi Golin dan ditinggal. gol cakep banget, coy. Kontrol sekali. Keeping. Terus dia kan sempet gini kan, baru awal-awal tuh udah menit 20-an sih. Cuma dimarahin sama pemain-pemain si bukan lawannya si Genoanya Mahmud Munson. panas gitu kan, panas itu lu anjing gitu kan, main di kandang Genoa kan. Iya. Dan satu lagi komen gue sih paling
ini match extra time-nya kebanyakan. Kepanjangan. Kepanjangan. Karena Genoa itu selalu pas awal laga langsung ada asap. Iya, itu kan. Jadi langsung pasti ditunda dulu berapa 10 menit, baru dimulai lagi. Makanya setiap pertandingan lawan Genoa tuh pasti extra Extra time time. lama-lama. Banyak banget. Tapi angin nggak disalahin kan di situ. Enggak dong, di situ angin. Terlalu politis ya. Maaf Berarti ya. itu- berarti Kok angin politis nih? Itu pertandingan yang barasap berarti. Barasa. Enggak, maksud gua terlalu ini banyak mendramatisir kejadian di luar lapangan. Kan itu politis. Kalau ini kan teknis kalau kita bahas. Teknis, Iya, mengganggu. betul. Tapi ujungnya berbalik ke dia lagi karena harusnya kalau nggak sepanjang Cuma itu 2-1. kalahnya cuma 2-1. Iya, Kalah. Gak ada urusan gitu. Karena 2 gol terakhir kan buset menit 100 sama 113. Gue cuma nambahin 103 satu aja. Gue habis nonton di FTV juga. Ketel Air ini adalah salah dua setelah Mbappe sebagai pemain yang paling banyak kontribusinya di 2000, pokoknya di musim berjalan ini. Dia itu pokoknya 5 gol 7 assist Sama kalau nggak assist ya. salah. Iya, 12 gol contribution. Sementara Mbappe itu kalau nggak salah 14 atau 15. Jadi salah satu pemain dengan kontribusi teraktif. Milan, apakah kamu menyesal? Di liga. Iya, di seluruh match di Serie A. Iya, di seluruh Eropa match, juga. iya betul. Kayak Haaland tuh juga tinggi banget. Haaland sebenarnya banyak, Haaland, Thuram sama Eropa. Haaland memang di mana nggak Eropa? Eropa. Gak tau lah, pokoknya Ya, FTV oke, tadi oke, ngomong lah. oke. Umurnya agak muda kali. Mungkin, Under mungkin 23, gak tau lah. 20. Ntar cek sendiri dah. Tapi berarti Serie A masih sangat bisa bersaing di Eropa gitu. Ya memang. Lorenzo Luca Memang. Tapi benar, pertandingan kemarin tuh sebagai penonton netral. netral. Seru banget. Kedua tim ini memang trennya lagi bagus kan. Genoa juga dalam 5 pertandingan sebelumnya belum pernah kalah, ada kemenangan 2 atau 3 gitu. Atalanta juga sama yang pertandingan ini jadi menang 5 kali berturut-turut ya berarti ya. Dan ini Atalanta, Gasperi ini menunjukkan permainan natural dia lagi Iya, gitu loh. Dan ini benar-benar efektif, beda sama kayak Inter misalkan shoot 24, 25, memang golnya tinggi tapi on targetnya sedikit, big chance-nya sedikit. Dia itu koefisiennya tuh linear lah dengan chance yang dia bikin. 14 shoot, 9 on target ya, itu udah oke banget di atas 70% kalau di. Ya biarpun tidak spektakuler musim lalu pas lawan Salernitana 8-1 ya, 8-1 ya. Iya, minggu ini seru banget sih. Tapi minggu ini banyak yang seru sih. Dan 3 gol pertama keren-keren semua. Ya. CDK keren golnya. Terus Mau bilang Çalhanoğlu kan lu? Malinowski. Tadi Enggak. bilang Çalhanoğlu kan lu kepleset. CDK. Terus yang kedua Ini golnya mantan. Malinowski Iya, sang digolin mantan. Keren mantan. banget Iya. first time. Dia emang andalan banget kan kaki kirinya. Iya. Terus yang ketiga Free kick. Openders free kick Iya. keren. Iya, itu keren banget. Itu keren. Dia beauty of Serie A balik lagi. Iya, itu. Dan di sini karena Seci mainnya bagus loh. Oh iya benar. Karena Seci. Yang gue suka Scalvini tuh kayak itu kuda banget dia. Gokil. Golin tapi dianulir kan kemarin. Ya, tapi ya karena Seci akhirnya dapat tempat bermain ya setelah di awal musim 3-4 bulan tuh jarang dapat, hampir Si nggak Musso dapat. terus kan? Iya Musso, tapi Musso juga beberapa kali suka blunder. Waktu itu lawan Napoli juga sempat blunder tapi karena hujan sih. Tapi mulai dirotasi sama karena Secinya perform banget. Kayaknya udah mulai bakal reguler sih kan. Iya harusnya sih Di karena Pinsport, reguler di Pinsport. karena di awal musim juga Musso sebagai Musso ya. Gantiin Reja. Mussolini. Oh gitu. Musso jadi starter rata-ratanya nggak bagus. Nggak kan? bagus. Tapi kan bukan pure karena Musso Iya, juga tapi- kan. Mussonya bagus kok. Ya, tapi banyak konversi save-nya lebih rendah Iya, gitu. tapi ya ini menyajikan persaingan kiper utama yang sangat ketat sih. Maksudnya Musso juga bagus, karena Seci juga bagus gitu loh. Jadi seru. Makanya Makanya Iya. dua bisa sama-sama bagus gitu. Nah, Layak Atalanta posisi 4 besar. Layak. Dan layak. menurut gua harusnya dia masuk zona champion sih. Karena secara Kalau- konsistensi kalau lagi konsisten sekarang terus nih ya. di 2024 dia lagi konsisten banget. Udah. Tapi Siapa ya, saja boleh menang. Asal jangan Juve. Juve itu kalah sama Udinese. Yoi. 0-1. Gimana, Tang? 0-1 loh. Ini derby Della Bianconeri. Arahnya Derby kemana Della ini? Di Napi. Della Zebra. arahnya kemana? Derby 0-1 menang. Enggak maksudnya Oh, ini kan. bukan. Ini maksudnya Juventus Udinese kan. Ya, lu lihat aja dengan- hasil quick count, nggak usah digitu-gitu. Enggak, menang dengan skor 0-1 kan. Iya, 0-1 kan. Ini tifosi juga sambil balik-balik channel ke ini. TV One, Quick Quick count. Count. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Ball possession nguasain.
expected goal nguasain, tapi nggak ngegolin. Lihat crossingnya, oh nggak ada di situ. Crossingnya berapa? 30 Iya. Ini gue kebangun gue kok tiba-tiba semalam itu tidur jam 8 malam, kebangun jam 3 terus gue nonton. Waduh kacau banget sih, apes banget sih menurut gue unfortunate loss-nya Juventus, tapi kayak layak kalah nggak sih buat lu? Karena buat gue konversi peluangnya sangat-sangat buruk banget sih. Dan mainnya oke menurut gue. Mainnya oke, tapi masih oke. Iya, tapi konversi peluangnya sangat-sangat tidak berbanding lurus gitu. Mungkin Bintang yang bisa menjelaskan. Dan karena kipernya Udinese, sorry Tan. Kipernya Udinese itu dari Wakanda, Bro. Okoye. Wakanda itu pakai figuranya. Okoye Onyewu. Iya. Lo kebangun. Gue sengaja begadang nonton, ya kan. Babak pertama 1-0, terus gue kayak babak kedua nih Bisa nih. Berbaik. Gue tinggal tidur dulu lah. Besok gue bangun pagi nonton dulu sebelum ke kantor ya kan. Gue bangun pagi, bangsat hari gue langsung rusak anjir di sana. Gimana ya? Gue mungkin start dari memang tren Juventus dalam 3 pertandingan terakhir lagi buruk banget ya. 2 kali kalah dan 1 kali seri. Meskipun serinya itu yang milik kartu merah kemarin kan ya. Milik kartu merah itu memang sulit sih karena di situ udah ngomongin taktis ya. Cuma kalau di pertandingan ini yang pengen gue highlight memang Juve lah ya kalah, betul gue setuju. Karena Udinese bermain bertahan dengan sangat bagus. Jadi kalau lu lihat Juventus banyak shotnya, tapi itu nggak berkualitas. Iya, betul. Expected goalnya pasti sangat kecil. Dan juga Udinese bermain bertahan dengan baik, bukan dengan high pressing. Tapi dia kayak menutup jalur passing. Dan juga menunggu menunggu di belakang pemain Juventus gitu ya. Dan kadang bisa ditutup oleh 2 pemain sekaligus. Dan di situ yang gue baru pertama kali melihat Juventus nggak berhasil main dari tengah sama sekali. Jadi di pertandingan melawan Udinese kemarin, Juventus itu terpaksa bermain melalui sayap yang itu juga nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Di sini gue mencatat ada beberapa pemain yang kesulitan kemarin waktu lawan Udinese. Contohnya McKennie benar-benar dimatikan pergerakannya. Weah sampai dia diganti dia benar-benar hampir nihil kontribusi. Terus Locatelli dia cuma bisa berada di lapangannya sendiri, nggak bisa maju ke depan. Gue nggak tahu apakah karena di situ memang ada kemampuan serangan balik dari Samardzic dan juga si Ehizibue yang bagus banget mainnya kemarin. Jadi Locatelli dibiarin di belakang dan Rabiot terpaksa bekerja dengan lebih keras kemarin. Terus satu-satunya harapan Juventus dari Chiesa nggak berhasil juga. Chiesa benar-benar udah main dengan brute force kemarin. Dia benar-benar nyoba gocek sana sini, nggak berhasil, berkali-kali gagal. Diganti Yildiz-nya juga nggak berhasil. Cambiaso main bagus, cuma juga crossing-crossingannya dan juga penetrasinya masih nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dan kalau secara taktis yang akan gue rubah kalau gue menjadi Allegri adalah berani mainin crossing tinggi lebih awal. Jadi ketika misalnya pertandingan di menit 50 atau 55 gitu, gue udah akan instruksiin, oke, main lebih lebar lagi dan kasih bola-bola tinggi untuk milik yang mungkin bisa dibantu sama Gatti dari belakang. Karena itu udah bener-bener buntu banget. Yildiz masuk udah nggak ada efeknya gue bilang. Itu Udinese memang luar biasa sih. Kejelian taktik berarti ini ya dari pelatih Udinese kalau lo ngeliat. Sepertinya iya. Kayaknya kalau dari cara main mereka kemarin itu sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Karena bukan hanya dari bertahannya, transisi ke menyerangnya juga bagus. Iya. Meskipun penyerangan Udinese kemarin nggak Patah pernah- terus. patah terus ya. Tapi kelihatan polanya. Oke, kayak gini dia main. Makasih Tang ya? Iya. Makasih. Apalagi pergantian pemain yang dilakuin sama Udinese kan ada beberapa yang gue inget tuh ada Isak Sukses juga, tapi tidak sukses sama sekali. Itu Isak Sukses gue kayak ngeliat ini kok masih bisa main bola ini orang, dia tuh banyak banget dapat umpan true pass masuk. Maksudnya udah sampai di dekat kotak penalti, itu ngegocek aja nggak bisa. Maksudnya gue bingung, dia kok masih bisa jadi striker gitu, dan dia role-nya striker. Gue agak bingung sih ngelihat maksudnya Udinese bisa menang di pertandingan ini sih, gue agak mempertanyakan karena tidak ada klinis-klinisnya sama sekali. Satu on goal, satu on target, satu shoot dan 1 gol, tapi ya ada hoki-hokinya juga. ada hoki-hokinya, ada hokinya itu. benar. Mungkin itu ya emang Sepak bola, ini sepak gitu bola. doang. Tapi ya seperti yang gue bilang di episode prediksi, itu Juve tes Iya. medicine. Ini omongannya Aldi episode Kan kemarin. Juve biasa bermain seperti Udinese kemarin. Iya. Nah, ini kena di sekarang. Dibalikin dan benar-benar jadi kelimpungan sendiri Juve-nya dengan tactical kayak gitu. Dia nggak punya skenario untuk counter tactical itu. Ya sebagai pelatih dengan gaji termahal di Serie A sih, maksudnya untuk hal yang kayak gini dia nggak bisa bongkar sih.
memalukan sih buat Iya. buat gua. Mungkin karena memang secara konteks ini hal yang baru mungkin ya bagi Allegri di musim ini menghadapi tim yang sepertinya sudah sangat mempersiapkan diri dan Juventusnya juga kayaknya menyiapkan hal lain yang itu tidak berhasil. Yang nggak berhasil. Iya, dan kan? Dia nggak expect dia nggak bakal expect ngeluarin bakal gini. kayak Betul, gini gitu. betul. Iya, benar-benar. Kita bisa jadi juga sih karena Udinese itu baru menang 3 kali dan 3 kali itu menang lawan tim-tim yang agak bagus nih, Bologna, Milan sama Juve. Jadi emang mungkin ada persiapan khusus nih melawan tim Juventus, lawan Milan, lawan Bologna. Lawan Bologna bahkan 3-0 kalau nggak salah. Iya, dan good things-nya buat Udinese jadi lumayan lompat jauh ke menjauhi posisi degradasi sih. Dan ini harapan gue terkabul waktu di podcast Optis minggu lalu yang gue bahas, gue berharap Juve bisa kalah, harapan gue terkabul. Alhamdulillah. Kan Jadi gue kemarin di sini bilang Milan makin dekat, iya. bilang Gue Juve juga kalah. ngomong kayak gitu. Nah, lu dari tadi udah ngejelasin nih. Aus dong. Aus dong. Haus lah. Ini tolonglah, Bang, ini Bintang udah ngejelasin untuk tim-tim 2 kali pemenang. 45 menit loh tadi dia. Lu aus kayak kalau dikasih minumnya ada warnanya aja lu. Iya. Tapi ada rasa, ada rasa. Tidak berwarna. Lupa nama ingat rasa. Wih, Tolong sponsornya. Masih belum ya? belum masuk ada ke telur ya. Masih Jadi jadi buat teman-teman, Tadi gua kira ada tuh yang ngechat di komennya Di sama si Di chat. Dapon. Cek DM. ternyata. Oh, DM ke dapur, DM ke dapur. RT Oh iya bener. Iya. Pensiunan Abri kemarin ulang tanggal tahun. 13. Ya. Ya, selamat ulang tahun. selamat ulang tahun untuk Ulang tahun, Dapon, Bang sang Dapon. pensiunan Abri. Mayor, Bang Dapon. Mayor Anumerta Dapon. Waduh. Purnawirawan. Ke yang 400 berapa kan dulu lupa. Jangan. Jakarta dong, ke Jakarta, Jakarta. seumuran sama Jakarta Itu dia. kayak wizard nah. Tas lu dong. Oh iya. Belum dibuka. Untuk demokrasi Forza yang Serie lebih baik di negeri. Oh iya, Forza Serie. Forza demokrasi. Forza Serie. Biasa habis minum makan nih. Kita cekin dulu yang habis ini ngomong siapa? Habis Yang ini bahas habis apa? ini ngomong itu Lu sama ini gua. aman. Lu sama Ya, Rangga. berarti kita nggak boleh makan nggak dulu. boleh Lu makan. ngomongnya pelan-pelan ya. Boleh ya. Iya, ngomongnya Banyak pelan-pelan, dikomentarin. makanya tolong. Soalnya ngeganggu dan karena ini pakai mic, jadi kalau lu ngecap dikit aja itu kedengeran banget. Untungnya yang ini nggak ada yang plastik, soalnya kemarin ada yang di plastik dimasukin ke plastik, dikeluarin plastik, masukin goblok. Terus ada yang lebih kurang goblok. ajar yang bersendawa tanpa pandang bulu. Iya, wah. Itu juga goblok. Itu hancur-hancuran, itu hancur-hancuran. Ya, ini apa? Milan. Sang Merah Hitam berhasil Yang menang dulu deh. Yang menang memenangkan lebih banyak pertandingan melawan SSC Ya. Napoli, Sekolah Sepak Cola Napoli. Nah, Sekolah Sepak Calcio Napoli. Dan ada kontroversi yang terjadi teman-teman, katanya Milan itu pemain voli katanya. Karena ada penalti yang dicek VAR tapi tidak diberikan kepada Napoli di penghujung pertandingan. Itu silakan kalian berdua memberikan opininya terkait permainan voli tersebut. Bang Bara karena Bang Bara menang dulu pasti mungkin. biasanya komentarnya dikit. Kalau gue kan kalah lumayan banyak. Karena lu tapi unek-unek kan. kalau balik lagi ke ya di dalam sebuah match itu wajar lah ada penalti-penalti gitu. Walaupun gue juga menyayangkan fans Milan menyinggung itu ada beberapa. Karena kan sebenarnya juga Milan juga malah sebenarnya yang Loftus-Cheek juga ada peluang tuh buat penalti itu sebenarnya yang dia kedorong walaupun di situnya body charge tapi ya bisa diperdebatkan lah. Cuma gue ngeliat di sini sebenarnya adalah Napoli kebobolan cukup mudah dengan gol template-nya Theo. Sebenarnya gitu, golnya nggak rumit-rumit amat. Dan lu tahu Bang yang gua highlight di situ apa? Apa? Abang JJ Ya, menang wae. Kalah itu bukan salah JJ, itu Rahmani. Itu salahnya Rahmani. Itu salah Rahmani. Rang namanya main bola atau olahraga tim ada namanya help defense. Enggak, itu Nggak ada helpnya kan di. enggak lah. Itu mudah banget untuk dibantah karena itu posisinya Rahmani ketarik. Kalau lu main zoning position, maksudnya lu mau main man marking atau lu mau main zoning. Kalau lu main zoning, lu nggak bisa tuh ketarik gitu loh buat Tarik jirut sampai jauh gitu. Ketarik jirut sampai Gua jauh nggak itu tahu buat jauh. gue itu bodoh dan Ya. Juan Jesus posisinya terlalu jauh untuk bisa nge-cover dan abang ya kan Theo dari sana, masa iya Juan Jesus harus nyamperin ke sono, nggak make sense. Bukan Rang, Theo lari dari luar kotak penalti dan itu itu emang udah trademarknya Theo. Iya. Juan Jesus sebenarnya punya waktu untuk dia standing lalu lari karena nggak ada pemain Milan yang lain yang nusuk ke tengah. Ya enggak loh, Itu posisinya kalau gue terlambat. jadi Gua ngeliatnya itu ya. Kalau gitu. gue jadi Juan Jesus pasti gue nyalain Rahmani, posisi lu ngapain lu? Tapi itu juga bisa bener. Enggak, gue nggak setuju kalau Jesus harus ke sana harus sejauhan. nah nanti kalau Iya. misalkan dia ke Iya, situ ada orang ada lagi. pasti ada orang benar. nanti kalau polisi masuk Iya. ya pasti Ya, lu ntar mau nyalahin salahin. ntar lu nyalahin Juan Jesus udah lagi enggak. Help defense, rotasi. Udah begitu ya help defense gitu. Rahmani lari ke sana gitu. nggak yang bisa sebelah kanannya, sebelah Enggak, kirinya. tapi memang itu ini loh maksud gua itu memang sesuatu yang
udah kejadian nih, ya lu solusinya apa ya? Lu harus kayak gitu, walaupun ujung-ujungnya di kebobolan, tapi ada pergerakan gitu loh, orang. Gue nggak ngeliat itu. Bentar. Kalau mau tactical harusnya Anguissa yang turun lebih cepat harusnya. Ya. Harusnya atau Lobotka yang lebih narik lebih Lobotka cepat. sebetulnya sudah nempel. dalam Betul. larinya. Tapi Sama. dia beda, dia covernya di belakang, bukan cover di samping. Itu yang jadi Kalau masalah. biar pemenang ngomong dulu. Iya makanya. Oke, Malah oke. ngomongin Oke. yang kalah duluan kan jadi lama. Enggak, yang lebih kocak apa ya? Lu kayak pemain-pemain itu nggak pernah nonton Nah, golnya Theo sebelumnya Iya. gitu. Itu kan Dan- gua dan bilang udah kan, sering gol Napoli kebobolan template. kayak gitu. Iya, Heeh. ini gol template emang Theo pasti larinya diagonal ke kalau dalam bukan nih. Theo, Leao maksudnya Karena itu dia kan template penyelesai. banget. Iya, ntar kalau Theo keluar pasti Theo-nya yang ke dalam nih. Sebenarnya tinggal kayak gitu doang dan syukur itu menjadi gol dan Milan mengkoreksi banget pertahanannya. Karena kan 2 pertandingan sebelumnya kan Selalu kebobolan. kebobolannya lumayan tuh 2 gol. Di situ gue ngeliat mereka effort banget memperbaiki, Gabi yang main bagus dan Pioli juga kan waktu kemarin itu kehilangan keunggulan dari Napoli di leg pertama kan karena dia tetap ngide kan. Di sini dia cukup bermain taktis, kalau memang perlu bertahan ya bertahan dan Milan keserang abis juga nggak apa-apa. Ini kan udah menang dan udah ngegolin dengan jersey barunya yang sangat fenomenal ya. Bagus banget. Gila itu jersey. Bagus. Aduh, itu promonya happening banget coy sampai kayak Cepet semua banget media di Italia tuh dan kayaknya emang Dan keren bang, bentuk. sedikit ke jersey nggak ada tim yang kayak ngeluarin Ford jersey yang lain-lain kecuali Iya. Nggak, Milan. Napoli ngeluarin 10 waktu itu. Iya. Tapi bapuk semua. Udah gitu doang. Tapi Milan kan hampir tiap musim. Iya. Puma sih karena Puma dan Adidas sih. Kalau Nike kita nggak usah ngarepin lagi dah. Nike kalau gua. Kayak gitu aja sih kalau dari gue Milan cukup terbantu dengan kelengahan Napoli mengantisipasi gol template Theo. Setelah itu Milan bagus dalam mempertahankan keunggulan dan sekarang faktanya adalah hanya selisih 1 poin dengan Juve. Itu aja. Itu adalah hal baik untuk Milan yang gua nggak expect adalah Napoli kalah cuma 1-0 sih. Karena kalau dengan permainan kayak gini harusnya ya dengan pertahanan sekosong ini ya kan karena babak kedua kan dia akhirnya ganti dengan strategi 4-3-2-1 kan. 4-2-3-1 karena sekarang secara bank taktiknya lebih banyak. Jadinya pada saat babak kedua memang jauh lebih nyerang. Yang gue bisa hitung mungkin ada 4 big chance lah ya. Kalau biarpun kalau baca statistik dan data sebenarnya on goalnya cuma 2. Iya. Tapi Simeone itu ada kena tiang sekali Iya, sama melebar sedikit. Bagus banget itu. Bola dari ini nggak salah pas. Dari Iya. Benacer. Iya. Gue sih mungkin pernyataan kontroversi gue adalah ini kan Osimhen balik nih minggu depan karena udah kelar AFCON dan kalah. Kalah lagi apa Tega? Makanya orang Afrika jadi banyak ngomong mulu. Jadi Osimhen kemarin orang Nigeria pada kesel sama Napoli gara-gara nggak ngucapin Osimhen masuk setiap lolos tuh nggak diucapin. Untuk apa diucapin? Main di final kagak, golin cuma 1, kalah. Nah, dia kocak, dia dikira udah diganti, tapi gak diganti, lu lihat gak? Iya. Ada lawan apa, pokoknya dia udah di bench. Oh iya, dia udah diganti, lu pas. Iya, belum diganti. Itu dia lupa bahasa ibu kali ya Osimhen. Biasa pakai bahasa Italia kan enggak ngeh. Nah makanya maksud Aja gue bang itu kosong aja bang. orang Lagos banyak gaya, orang Lagos maksud gue. Ya gue sih pernyataan kontroversi gue adalah Osimhen kan akhir musim dia udah kode-kode mau cabut, mending mainin Simeone aja sampai akhir musim. Jelek-jelek sekalian gitu. At least pemain Jam terbang, yang niat buat main di Naples punya kesempatan bermain dan Simeone ini buat gue sih cuma karena touch-nya lagi menurun karena memang jarang dimainin aja. Iya. Itu sih buat gue. Sebenarnya Unfortunate, berbahaya. positioning-nya waduh bagus banget. Bagus banget dia sama si Leo Ostigard ini yang gua kasih kredit di pertandingan ini Rang. Iya. Karena Ostigard ini bener-bener hasil banget dia dari Iya. mana-mana anjir. Ostigard jarang main tapi dia punya ya biarpun dia banyak melakukan kesalahan tapi pembuktian Tapi dia ada di mana-mana. Iya, maksud gue Usaha. pembuktian dia untuk bisa menjadi first team itu buat gue patut dia acungi jempol. Zielinski di sini gue gak bisa ngomong banyak lah. Zielinski ini secara fitness jelek banget. Terus secara permainan juga udah kayak hatinya nggak di situ, sama kayak kita mau resign 3 bulan lagi. Ya tahu gak sih lo kalau udah one more notice, terus kayak hati lo nggak di situ lagi, udah kayak kerja datang cuma buat dapat gaji aja gitu, datang ngetik pulang gitu. Nah itu yang gua rasakan sama Zielinski, hatinya udah nggak di situ. Zielinski kita dokumentasi udah rapi. Iya. Lagi ya. Tapi hal yang gue sukai adalah di sini adalah persaingan, kita menemukan rivalitas baru gitu. Leao dan Kvaratskhelia buat gue. Setiap ketemu maksudnya
mereka berdua tuh ngotot untuk menampilkan permainan terbaiknya dan setuju. dan mainnya mirip-mirip. Tapi memang bedanya Kvarat sekarang mainnya jadi di belakang striker. Jadi memungkinkan dia untuk bermain lebih ke tengah dan lebih ngacak-ngacak lagi. Iya. Kemarin lupa gue lagi namanya, Lindstrom pas masuk mainnya bagus banget, Pak. Lindstrom tuh itu kayak orang udah main di Italia beberapa musim gitu. Pergerakannya membahayakan banget. Mazzocchi juga gue sangat suka dan Mazzocchi kan habis kartu merah waktu itu. Oh iya. Tapi maksud Ya, gue, sekarang lu ngomong udah sendiri ya. Improvementnya berjalan terus gitu loh ya, sebagai mungkin karena putra daerah kali ya, ingin membuktikan Makanya sesuatu. gue udah bilang sama lu Mazzocchi ini, oke sabar dulu. Ya. Lu langsung ya kayak enggak 3 juta ya mau segini doang, Iya. bla 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 gitu. Ya kadang Lu mah nggak sabaran sih enggak. kadang-kadang. Emang katanya kalau orang mau maju tuh mesti nelan ludahnya sendiri. Emang mau nelan ludah siapa lagi katanya? Masa lu udah orang Pacar gitu lu kan? udah orang. Geli Mas, dong. jangan ke situ ya. Intinya buat gue improvement lah. Gue cukup bangga dengan kekalahan 1-0 ini. Mungkin fans yang lain ekspektasinya terlalu tinggi aja. Ya lu mesti lihat Napoli yang musim ini, jangan lu bandingin sama musim lalu. Buat gue ini good improvement. Gue berharap at least sampai akhir musim bisa jadi lebih baik, dan menurut gue at least bisa on par dengan Romanya Daniel De Rossi yang akan Bapak Reja bahas di berikutnya. Terima kasih. Kalau tadi ada bahasan tentang tim yang saya sukai dari hati, kali ini tim yang saya sukai dari jersey yang lama-lama turun ke hati. Karena kemarin Roma benar-benar menampilkan pertandingan yang sangat baik menurut gua. Gua nonton sama Rangga kalau nggak salah. Iya. Biskita Kalau nongkrong. nggak salah gitu tahu. Kalian Gua living nonton- together ya? Jangan diomongin lah. Gak usah diomongin bang itu. Gue nonton sama Rangga dan gue sama dia tuh ada ngebahas tentang Roma ini jadi salah satu tim di Serie A yang berhasil membuat repot Inter. Terlihat dari Inter bikin banyak pelanggaran. Kalau kemarin kan kita ada bahas tuh waktu Inter lawan Juventus, kita bahas kayak Inter tuh dari Jarang statistiknya melakukan jarang dapat peluit gitu ya. Iya. Nah kali ini di pertandingan ini tuh ada banyak banget pelanggaran dan Dari Inter. tercatat di gua ngelihat di catatan gue itu ada 14 Iya. pelanggaran yang dilakukan sama Inter. Roma itu di 75 menit itu baru 6 atau 5 pelanggaran. Iya, Dia baru mulai banyak pelanggaran di terakhir-terakhir karena butuh ngejar kan. Bener, dan gue ngelihatnya Roma ini bikin Inter yang gak nyaman gitu sebagai bukti, dan Roma itu berhasil unggul di babak pertama 2-1. 2-1 gol dari Mancini sama El Shaarawy gitu, dan sebenarnya gue ada harapan tuh kayak Roma kayaknya bisa nih menang nih. Tapi memang Inter dengan pressing intensnya di tengah bener-bener ditumpuk, Roma juga dibikin nggak banyak bisa bergerak gitu ya di babak kedua. Iya, dan kondisi lapangan juga mesti diakui, lagi hujan deras. Maturity-nya Inter juga ternyata lebih cepat terbentuk. Kelihatan banget itu emang luar biasa banget Inter, dan akhirnya counter attack-nya berhasil. Sebenarnya gue agak mikir, gue waktu nonton itu pas Arnaud Taufik masuk sama Alexis Sanchez masuk, gue ngerasa kayaknya bisa nih dikejar nih. Apa Iya, nih? karena Gitu. Gua mulai mikirnya gitu. ini kan, Karena kita kayaknya ngiranya mulai- tonnya Tonnya arahnya mau diturunin. bakal nahan, sementara Roma terus ngegempur nih gitu. Tapi ternyata di sini gue ngelihat kedewasaan Alexis Sanchez dalam memberikan kipas. Habis itu dia juga nggak ngeribetin larinya dari Bastoni, yang akhirnya Bastoni bisa mencetak gol pertamanya di Serie A musim ini, betul kan? Iya. Lukaku goblok. Lukaku dengan Thank you, Lukaku. Lukaku dengan bodohnya dia tidak langsung first time waktu ada umpan dari Dybala. Masih atau mau dari gocek mana itu, Sommer. dia masih mau gocek Sommer, nggak ngelihat posisi Sommer, udah habis itu- rebahan begitu, udah siap banget kan, udah siap banget di rebahan Sommer. Serianya, Internya. Di Internya terus yang balas sih itu, si Turam. Turam balas. Gua tahu maksud lo, gua tahu maksud foto ini apa gitu. Pembangke Turam. Dan ini gue cukup bangga juga dengan apa yang udah gue pelajarin, dan alhamdulillahnya tepat gitu ya. Kan gue ada bilang gue lupa ya di episode preview kemarin sama di podcast Optis, gue ada ngomong nih sama dia. Roma itu lemah tuh dari sisi sayap gitu. Soalnya bakal bawanya ke counter karena posisinya Karlsdorp itu suka maju dan agak telat nih, suka turun. Dan ketika lu keep up sama pemain-pemain yang punya kecepatan dan punya ketepatan kayak Di Marco gitu, dan di sayap kanannya tadinya bukan Dumfries masuk. Darmoin. Nah itu Di Marco tuh bener-bener nyusahin, dan akhirnya golnya crossing kan, kalau nggak salah 2 atau 3 kali crossing golnya. Enggak, gol dari Gol pertama itu gol sundulan. dari Bukan. bola crossing dari sayap. Bola crossing itu yang lu dari tengah ke sayap lari langsung crossing kan, itu ada. Iya, Kan itu ada 3 gol itu. 3 gol itu kayak gitu. Trademark ke Inter, dan ya udah Roma gua rasa Roma agak kurang lihat itu gitu loh. Jadi Gol terakhir sih mungkin ya unfortunate ya karena unfortunate terlalu itu depan lagi banget. nyerang Iya. lah gitu. Gua ngelihat itu. Ya itulah. Ya alhamdulillah prediksi tepat, tapi terakhir dari gua, kalau gua ngerasa kalau gua ini ngelihatnya, gue cukup bangga sih. Maksudnya gue ngelihat ini, kenapa tadi gue bilang gue cukup jatuh hati, karena Roma
di bawah Daniel De Rossi ini benar-benar potensial banget bang. Bagus. Bener-bener bagus, bener-bener ngeluarin karakternya, pemain-pemainnya juga jadi kayak punya nyawa baru lagi gitu. Dan gue ngeliat permainannya enak banget, ya udah gue bangga sih gitu. Maksudnya Keren lah. walaupun Ini terpaksa baru harus pertandingan begini, sepak bola. Ini baru pertandingan sepak bola. Bukan benar. Inter Juve. Bola, betul Teman-teman sekali, yang mohon baca maaf. thumbnail, Iya. ini pahami maaf. konteks Betul. permainan sampah dan Betul. permainan yang sesungguhnya itu pahami Itu konteksnya. pahami konteksnya. Tadi di sini Kita nggak pernah ngomong kata itu loh sebenarnya. iya, Iya, itu yang ini nulis. Enggak, gue bilang pertandingan sampah karena buat gue waktu itu Juventus bermain hanya untuk bermain untuk counter doang dan tidak Iya, ada skema benar. yang jelas gitu loh. Dan kita ngeliatnya dari sudut pandang Juventusnya sebagai lawan Inter, bukan Iya. Internya gitu kan. Gitu, oke. Jadi gue jadi nyebokin admin gara-gara judulnya begitu. Iya. Iya. Bangke. Tapi ya pertama-tama gue bilang dulu terima kasih Lukaku sudah baik hati. Setiap lawan Inter dia baik banget. Dia kan LG kan. Iya. Lukaku goblok. Ya gol pertama dia ngasih ke 98 ke ACRB kasih asis. Astaga, Lukaku. Kenapa dikasihnya ginian sih? Harusnya kasih dia kerating deng. Sama Red Bull, biar duduk. Biar diseruduk warga. Ada yang ngomong begitu. Itu babak pertama dia udah jantungnya udah kenceng tuh. Babak pertama, aduh kenapa nih dada gua kagak bisa ya. Dia baru ngomong. Pas babak kedua, pas udah habis, pas Baru Toni ngomong golin. dia. Wih, gimana itu? Tapi ya despite itu emang Lukaku kemarin ya di awal babak sempat ada beberapa kipas lah dari dia. Cuman setelah itu kayak dikantongin ACRB aja gitu. Terus ya tadi lawan lewatin Sommer nggak mau, nggak bisa harus first time doang kayak kanan nggak mau dia. Terus setelah beberapa menit setelah itu bahkan digantian digocek sama Sommer kalau lu lihat digantian. Terus ya Sommer setuju. kerja. Iya hari ini Sommer Sommer kerja kerja. lembur lah. Udah nggak jadi penonton lagi kan? Iya, bekerja dia. Terus ya seperti lu bilang DDR taktiknya bagus. Cuman yang gue lihat di babak kedua tuh banyak pemainnya udah kecapean gitu, kehabisan nafasnya lah. Iya. Yang mungkin agak kaget juga dengan gaya bermainnya yang sekarang gitu. Biasanya main nyantai, ya kan Sekarang lu harus gabut, ya kan ngepres. Tapi maksud gua ini jadi hal baik untuk kompetitor yang lain untuk belajar dari use case-nya Roma lawan Inter. Jadi Iya. ketika lu mau lawan Inter, lu tahu Harus kayak bermain gimana. tidak bisa bermain kayak Juve gitu loh. Kalau lu mau dapat kemenangan nggak bisa main kayak gitu. Lu mesti main kayak gini. Kalau mau menang ya ada Dan ini chance menangnya lebih besar dibandingkan lu bermain bertahan gitu loh. Bener. Ya pilihannya antara kalah 2-4 atau kalah kayak Napoli 3-0 gitu, udah gitu aja. Atau kalah 1-0 kayak Juve, tapi at least buat gue ini adalah pertandingan yang sangat-sangat menyenangkan buat gue. Menyenangkan ditonton. Iya, kalau lu mau ngapain dulu? Kalau dulu gue terakhir pengen bahas si DDR-nya aja sih, tactical review. Asik, iya boleh. Iya. Coach Bara. Ya, menurut gue DDR tapi kalau seperti gue bilang maksudnya bulan madu udah berakhir lah. Kemarin Sesuai kalimat. iya, bulan madu sementaranya udah berakhir kan 3 pertandingan menang, di pertandingan keempat seperti yang kita bilang di FF Imlek kemarin 4 ciong justru malah ke bulan 4. Iya, betul. Ini minyak angga biasa. Jangan, gue udah nggak mau. Si paling klinik. Paling konek. Ntar aja nunggu deh. Iya, terus apa lagi ya? Lautaro emang di Olimpico sampai saat ini kayaknya belum cetak gol. Jadi masih kemarin nggak bisa cetak gol. Malah Turam yang gacor Malah banget. lagi yang cetak gol 1 dan 2 pertandingan berturut-turut dia bikin orang on goal. Iya. Kemarin waktu lawan Juve si Gatti, sekarang si Angelino. Langsung diganti lagi habis. Ganti. Padahal mainnya nggak jelek. Ya oke lah. Oke buat gue nggak jelek gitu loh. Tapi Tapi apes banget. maksudnya kemarin yang main pertama kan Dybala, El Shaarawy sama Lukaku lah ya. Nah, maksudnya ini menurut gue udah pas lah nih. Kalau Iya, kombinasi. ketiga-tiganya bisa main fit terus nih terutama Dybala ya. Kemarin Dybala gue kasih credit juga bisa main 86 menit. Cukup lama itu loh. Udah buat banyak Dybala ya. ketarik gitu, udah banyak di menit 70-an Dybala, iya. akhir tuh udah banyak ketariknya. Tapi buat gue di Lukaku di taktiknya DDR beberapa pertandingan terakhir itu justru nggak terlalu kelihatan karena dia Jadi pemakul. iya, tapi maksud gue dia tuh nggak punya effort untuk bukan pemain yang tipikalnya tim effort gitu loh. Dia tuh tipikal yang solo player gitu loh, yang biasa di feeding gitu, yang biasa dapat bola enak. Dia tuh nggak bisa yang tipikal pemain use case-nya mungkin gue paling gampang Osimhen lah, dia masih mau turun ke belakang, dia masih mau build up serangan, dia tuh kadang turun ke belakang, tapi pada saat build up dia lama. Ya mungkin emang masalah mobilitas juga. Iya, mobilitas karena badannya kan memang truk Avenger kan. Iya, tapi apa lagi sih gue bilang? Iya. Maksudnya ya tadi intinya pokoknya DDR itu taktiknya udah lumayan oke, cuman memang harus menemukan
pelatih fitness yang bagus Ya, kayaknya. tactical familiarity-nya sama mungkin mungkin buat gue 2 bulan, sebulan 2 bulan sih udah cukup Iya, sih. karena di awal-awal Inter dipegang Inzaghi juga strategi tuh lumayan kayak bukan barbar, sebetulnya fluid banget gitu. Bola pressingnya tuh hampir 60 menit ke atas itu konstan pressure. Tapi kecapean waktu itu main Inter nggak sanggup, makanya di tengah liga ya agak turun performanya. Nah mungkin setelah nanti si Roma bisa nemuin fitness coach yang lumayan oke, bisa naikin kebugaran seluruh pemainnya, bisa Juara keep up champion. dengan juara champion, bisa keep up sama strategi DDR terus, bisa oke lah. Make sense lah, masih peluang zona champion masih terbuka lebar lah buat peringkat 4 sampai 8 mah. 6 ya, turun ke 6 ya. 6, tapi nggak jauh juga. Iya, tapi berarti Roma ini salah satu dari 3 tim yang bisa cetak 2 gol ke Inter sejauh ini, karena cuma Sassuolo bolonya sama Roma sih. Oh iya benar. Di musim ini ya. Iya musim ini, jadi ya satu. jangan dibahas satunya, 5-nya. Iya. Enggak, ya udah itu aja sih. Terus Asmun langsung dimainin, kasihan banget. Iya baru pulang, baru sampai. Tapi mendingan langsung masukin Baldassi, karena Baldassi kemarin mainnya bagus, langsung ngasih chance itu, ngacak-ngacak Masa depan. Iya. Nah, oke, Aldi sudah? Udah. Oke. Yuk, pulang. Berarti Sorry. kita akan mendengarkan review dari coach Bara Diaksa. Anjir. Silakan bawa. Gue sih kemarin mensoroti transisi formasinya DDR ya. Ini pelatih punya prospek sih, karena dia dari segi pemahaman taktik lawan dia menyiapkan antisipasinya. Jadi yang dilakukan dia kemarin bermain dengan 4 back di atas kertas, tapi ketika build up atau serangan dia itu pakai 3. 2-nya tetap di tengah, terus si Paredes mundur. Ngisi ke tengah. Iya. Kasdropnya sama Angelino itu masih maju karena apa? Memberi tekanan dari back sayap Inter supaya dia stay di belakang ketika serang. Itu satu hal yang dibaca dari DDR untuk melawan Inter. Ketika menyerang dia build up seperti itu, Paredes yang di belakang. Tapi ketika bertahan dia pakai 5 back. Di mana El Shaarawy dipaksa buat mundur cover, berarti sisinya dia kiri, kanannya Inter Darmian. Sisinya Darmian. Iya, berarti sisinya Darmian. Dan Shaarawy-nya bermain bagus dengan efek kedekatan, dia pernah main bareng juga kan. Tapi balik lagi tadi setuju dengan Aldi bilang fitness levelnya ini memang belum mumpuni, atau jangka panjangnya mungkin cari pemain yang lebih cocok atas hal inilah. Jadi El Shaarawy itu mulai kedodoran tuh ketika golnya si yang dari crossingannya Darmian Angelino on goal. keturam. Nah itu tuh harusnya coverannya dia. Jadi ketika defend itu Roma 5 karena dia tahu, DDR tahu kalau Di Marco sama Darmian itu maju sangat ke depan. Dan sekarang wing center back-nya juga lumayan membantu buat penyerang. Ditambah Pavard sama si Bastoni. Bener. Kayak gitu. Jadi inilah suatu hal yang gue lihat positif dari DDR, seorang pelatih baru yang langsung megang Roma. Masa bulan madunya berakhir untuk skor iya, tapi untuk progres permainan ini akan naik panjang. Ini pembelajaran. Ini pembelajaran. Itu sih gue rasa DDR dikasih modal pemain yang cukup atau fitness level yang mumpuni, dia akan bagus. Oke, thank you Bang Bara. Keren banget analisanya. Itu keren banget. Teman-teman sebelum gua tutup, gua mau menagih janji kepada Aldi ketika episode preview kemarin 5K. 6.000 loh. Katanya udah dilebihin 1.000 loh. Katanya sih langsung beli tiket. Jadi ditunggu nanti screenshotan tiketnya dia. Pokoknya kalau episode Karena kita mau beli ngomin Aldi nggak ada ya tau lah karena apa. Karena dia tidak bisa memegang omongannya sendiri. Nanti viewer aja yang nagih janjinya, jangan kita. DM aja DM, jangan lewat YouTube, langsung aja DM Instagramnya. @aldirizq Atau Interisme Podcast, @interisme-podcast. Bebas lah, atau @bingung cari makan. Udah gitu aja. Semua mau DM. Bro. Ceweknya emang kalau Instagram ceweknya. Jangan. Itu toksik berat sih. Jangan. Atau beli ngomin aja, beli ngomin. Beli ini ada yang nggak mau ketemu. Iya, beli kayaknya sama fans Inter kurang akur deh. Adu palanya. Bodoh amat. Oke, menurut Tifosi gimana episode kali ini? Silakan berdiskusi di kolom komentar, berikan kritik dan saran juga buat kami-kami. Saya pribadi juga minta maaf, kadang suka makan ya teman-teman ya. Saya berusaha banget untuk ngunyahnya nggak berbunyi, tapi memang karena ini mic-nya di sini ya, jadi mungkin kedengeran. Jadi saya sekali lagi minta maaf teman-teman. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih. Jangan lupa follow juga sosial media kami di @pinsport.com biar nggak ketinggalan berita-berita olahraga ter-up to date, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng dan juga tombol subscribe-nya untuk mendapatkan episode-episode terbaru dari kami yang up to date gitu. Gua Reza di sini mewakili teman-teman semua di sini. Terima kasih atas atensinya.
Ciao tifosi. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi.